الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Allah yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hakul ilmi, hak ilmu. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita membahas bagian awal dari 3 hak ilmu, yaitu hendaknya kita mengetahui keutamaan ilmu, kedudukan ilmu, dan kemuliaan ilmu. Jadi ilmu itu memiliki keutamaan, memiliki kedudukan, dan memiliki kemuliaan. Orang yang melihat keadaan sebagian besar kaum muslimin di zaman ini, illa marrahima rabbi, kecuali yang Allah beri rahmat, yarahum ulama fi umurid dunya alfaniyah, mereka pandai, pintar tentang perkara-perkara dunia yang fana. Adapun dalam perkara-perkara agama, banyak yang nggak paham. Itu keadaan kita hari ini, para jamaah sekalian. Dalam persoalan dunia banyak penemuan-penemuan tiap hari. Saking pintarnya penduduk bumi ini, tapi tentang persoalan agama sedikit sekali yang memahaminya. Coba sekarang cara kita wudhu saja, yang paling dasar dalam sholat. Gimana sih cara wudhu yang benar, yang sesuai dengan cara wudhunya Rasulullah SAW? Karena kita menganggapnya remeh, sehingga umumnya kaum muslimin berwudunya sebagaimana yang dia lihat, bukan sebagaimana yang ia pelajari. Belum lagi sholat dan seterusnya dan seterusnya. Di antara keutamaan ilmu yang sudah kita pelajari adalah lam yusawwiyallahu baina ahlil ilmi wa ghairihim minan nas. Allah tidak samakan ahli ilmu dengan selain mereka di antara manusia. Jadi beda. Jadi ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyamakan antara ahli ilmu dengan selainnya di antara manusia. Itu yang sudah kita pelajari. Dan sekarang pada pagi hari ini kita akan memasuki bagian kedua dari keutamaan ilmu, yaitu yarfa'ullahu ahlal ilmi ala ghairihim minal mu'minina darajatin fid dunya wal akhirah. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kaum mukminin, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah karena keimanannya. Dan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmunya. Jadi paralel ini Pak. Iman dengan ilmu. Tidak bisa salah satu. Bagaimana kita bisa mengatakan seseorang itu beriman manakala dia tidak memiliki ilmu tentang yang diimaninya. Jadi iman dan ilmu paralel. Tidak bisa dipisahkan. Apa yang kita ilmui tentang Allah? Pertama, sifatnya. Allah itu memiliki sifat. Apa sifat Allah? Istiwa alal arsy. Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu sifat. Sifat Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu apa? Singgasana Allah. Ya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Nah, ini pentingnya ilmu di situ. Ya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, bukankah ini maknanya Allah membutuhkan tempat? Jawaban orang berilmu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Kalau kita duduk, kita butuh tempat. Kursi, bangku, tikar. Allah tidak sama. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti arsy lebih dulu ada dari Allah. Tidak seperti itu para jamaah sekalian. Allah itu wujud. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Itu yang saya maksud dengan iman dan ilmu harus paralel. Jadi Allah sifatnya apa? Istiwa. Bersemayam di arsy. Allah nggak kemana-mana. Ya, kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di tempat yang buruk. Di kamar mandi, di WC, di klub malam, dan lain sebagainya. Allah suci dari keburukan. Tapi yang di mana-mana itu apanya? Ilmunya, pengetahuannya. Bukan zatnya. Zat Allah di mana? Bersemayam di arsy. Yang di mana-mana itu apanya? Ilmu Allah, pengetahuan Allah. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi makhluk kecuali Allah mengetahuinya. Kemudian kita mengimani bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Ya, ada sifatnya, ada nama-namanya. Para jamaah sekalian, itu yang kedua dari keutamaan ilmu. Yarfa'ullahu ahlal ilmi ala ghairihim minal mu'minina darajatin fid dunya wal akhirah. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu, di antara kaum mukminin, baik di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, al-ilmu syar'i huwa mirasul anbiya. Ilmu syar'i adalah warisan para nabi. Wa jami'ul makhluqat tad'u li ahlihi. Dan seluruh makhluk ya, mendoakan orang-orang yang berilmu. Seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di dalam air mendoakan orang-orang yang berilmu.
Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Jalan yang paling mudah para jamaah sekalian menuju surga adalah dengan duduk di majelis-majelis ilmu. Tentunya setelah ibadah yang lain seperti sholat dan lain sebagainya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho ya terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Kita berharap para jamaah sekalian di tempat ini para malaikat mengepakkan sayapnya menaungi kita di tempat yang mulia ini, amin. Kemudian wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang alim itu, orang yang berilmu itu, ini perlu kita kasih definisi dulu tentang orang alim itu. Ya. Orang yang disebut alim itu setidaknya padanya harus ada 3. Pertama, tauhidnya benar, akidahnya benar, manhajnya benar. Baru disebut alim. Ya. Orang berilmu itu baru disebut alim kalau padanya ada 3. Apa tadi? Tauhidnya benar, akidahnya benar, manhajnya benar. Baru alim. Banyak ilmunya, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi tauhidnya salah, ya kan? Akidahnya salah, manhajnya salah, maka dia belum dikatakan alim. Sifat-sifat Allah itu perlu ditakwil. Contohnya apa? Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Akidah yang benar adalah memaknai itu sesuai dengan teksnya. Tidak boleh dipalingkan. Allah mendengar dan melihat. Berarti Allah punya mata dan punya telinga. Udah seperti itu. Tapi akidah yang benar adalah tidak boleh menanyakan, apalagi memvisualisasikan seperti apa mata dan telinga Allah. Gak boleh. Cukup diyakini bahwa Allah punya mata dan punya telinga. Seperti apa mata dan telinga Allah? Gak boleh ditanya, apalagi dihayalkan. Gitu. Akidah yang menyimpang adalah kalau Allah punya mata dan punya telinga, berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, itu menyimpang akidah itu. Kalau Allah kita katakan punya mata, punya telinga, berarti Allah sama dengan makhluk. Jawabannya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama. Manhaj itu cara beragama, metode.
Cara beragama kita ini nggak boleh ngarang-ngarang, Pak. Ya, nggak boleh. Manhaj yang benar tegak di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, meyakini bahwa Allah punya mata, punya telinga, sebagaimana dalam firman-Nya, itu adalah bagian dari manhaj yang benar. Ada lagi, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Masa iya Allah punya tangan? Maka ditakwil. Ya, tangan itu artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kita kan punya kekuasaan. RT aja punya kekuasaan kan? Tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Itu takwilnya. Sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, kalau menyimpang tadi itu, akidahnya menyimpang, tauhidnya menyimpang, manhajnya menyimpang, tidak ada ampunan. Justru malah yang ada adalah laknat. Karena dia membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Bahayanya, Pak. Nanti di sini ada nasihat yang sangat baik sekali. Ya. Kemudian keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Nah, ini dia, ya kan? Ada orang alim, ada abid. Abid itu ahli ibadah, ya. Keutamaan orang berilmu ya, di atas ahli ibadah disebutkan seperti keutamaan bulan di atas bulan purnama, di atas seluruh bintang. Kemudian wa innal ulama warasatul anbiya. Nah, ini dia. Ulama pewaris nabi. Ulama yang mana yang jadi pewaris nabi? Yang tadi itu. Akidahnya benar, tauhidnya benar, manhajnya benar, baru itu menjadi pewaris nabi. Kemudian sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu, ya, tidak mewariskan yang lain. Para jamaah sekalian, siapa yang mengambil ilmu yang diwariskan oleh para nabi tadi, berarti ia mengambil keuntungan yang banyak sekali. Tetapi para jamaah sekalian, jika ada orang yang memiliki nasab yang baik, kemudian dia alim, maka bertemu dua kemuliaan. Nah ini. Jadi kita tidak mengingkari nasab itu. Nasabnya bagus, dia alim. Ukuran alimnya 3 tadi itu. Tauhidnya benar, akidahnya benar, manhajnya benar. Berarti pada dirinya bertemu 2 kemuliaan. Kemudian al-ilmu yang keempat, al-ilmu syar'i afdal minal mal. Di antara keutamaan ilmu adalah ilmu syar'i itu lebih utama daripada harta. Harta ini habis, Pak. Bisa habis. Sementara ilmu itu yang akan menemani kita di alam kubur. Para jamaah sekalian, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ahlus suffah, sabda Nabi kepada mereka, ayyukum, maukah kalian atau sukakah kalian setiap hari itu, setiap pagi berangkat dari tempat kalian ini menuju ke sebuah tempat, sebuah lembah, kepada ahlus suffah. Nabi SAW katakan, maukah kalian
yang tiap harinya menuju lembah. Kemudian pulang dari lembah tersebut dengan membawa 2 onta yang gemuk-gemuk. Kemudian bi ghairi ismin wala qat'i rahimin, dengan tidak memutuskan silaturahim dan tidak melakukan dosa. Artinya di tengah-tengah kesibukannya dia selalu menjaga hubungan silaturahim dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, nuhibbu zalik." Tentu kami mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Afala yabdu ahdukum ilal masjid faya'lam." Tidakkah salah seorang di antara kalian berangkat menuju masjid, lalu ia belajar di dalam masjid itu dan membaca 2 ayat. Dia beribadah di dalam masjid, kemudian dia membaca 2 ayat dari ayat suci Al-Quran, kemudian dikatakan khairul lahu min naqatain, itu jauh lebih baik dari 2 onta yang gemuk-gemuk tadi. Nah, gitu. Nanti maghrib berangkat ke masjid, tidak pulang sampai isya. Antara isya dan maghrib baca Quran. Nah itu. Yang demikian itu lebih baik dari 2 onta yang gemuk-gemuk. Kemudian wasalasun khairul lahu min salas. 3 ayat yang dibaca lebih baik dari 3 onta yang gemuk-gemuk. Wa arba'un khairul lahu min arba. 4 ayat yang dibaca lebih baik dari 4 onta yang gemuk-gemuk. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan sejumlah ayat yang dibaca tentu lebih baik dari onta yang gemuk-gemuk itu. Nah ini menunjukkan apa? Ilmu lebih bermanfaat daripada harta. Yang kelima, menuntut ilmu itu, kata penulis, lebih utama dari jihad. Kenapa? Jihad itu butuh ilmu, Pak. Bukan hanya butuh semangat saja. Butuh ilmu. Maka menuntut ilmu lebih utama dari jihad. Jihad kita tidak boleh mengingkari keutamaan jihad itu. Luar biasa. Orang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia meninggal. Maka keutamaannya apa? Jasadnya tidak dimandikan, tidak dikapankan, hanya disolatkan saja. Tapi jihad butuh ilmu. Dan butuh pemimpin. Nah, karena jihad itu harus ada panglimanya. Itu nggak boleh sendiri-sendiri. Karena nanti ada pembagian ghanimah. Yang membagikan ghanimah harta rampasan perang itu siapa? Tugas siapa? Tugas panglima perang. Banyak syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Kemudian, mengapa tidak sebagian dari setiap golongan di antara mereka itu pergi memperdalam ilmu agama? Pergi memperdalam ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Kemudian ia memberi peringatan kepada kaumnya sekembalinya dia dari menimba ilmu. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada jihad. Karena jihad sendiri butuh ilmu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga butuh ilmu. Segala sesuatu butuh ilmu. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar butuh ilmu. Berjihad juga harus tegak di atas ilmu. Kapan genderang jihad itu ditabuk? Kemudian yang terakhir,
para jamaah sekalian, berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika ia memberi nasihat. Wahai anakku, pilihlah majelis. Wahai anakku, pilih majelis. Fa in wajadta qauman yazkurunallah fajlis ma'hum. Jika kamu mendapati suatu kaum dalam majelis itu yang isinya mengingat Allah, membuat kita menjadi takut kepada Allah, ya, maka duduklah bersama dengan mereka. Kalau kamu punya ilmu, maka ilmumu bermanfaat. Jadi duduk di majelis yang benar. Kalau punya ilmu, ilmu bermanfaat. Apabila Anda bodoh, kalau kamu bodoh, kata Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, maka mereka akan mengajarimu ilmu. Gitu. Kalau majelis yang kita temui itu benar, majelis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kita bermanfaat. Kalau kita bodoh, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Gitu. Kemudian, para jamaah sekalian, boleh jadi Allah akan menurunkan rahmat kepadanya, ya, dan Anda akan mendapatkan rahmat itu. Jadi di majelis ilmu itu, kalau benar-benar itu majelis ilmu, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, dan orang yang duduk di situ juga akan mendapatkan rahmat. Kemudian, jika kamu dapati majelis yang tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat nama Allah, tidak membicarakan ilmu Allah, fala tajlis ma'hum. Jangan hadiri. Fa in kunta aliman lam yanfa'ak ilmu. Kalau kamu orang alim, duduk di situ nggak ada manfaatnya. Orang alim duduk di majelis yang salah, tidak bermanfaat. Kemudian, kalau kamu jahil, bodoh, maka mereka akan menambahkan kebodohan kepadamu. Tambah bodoh kita. Ada subhat, ada syahwat. Mana paling bahaya? Subhat ini yang paling bahaya. Subhat ini bisa membuat orang menjadi kafir. Tapi kalau syahwat, orang bahayanya paling bahayanya itu orang akan mengikuti nafsu syahwatnya. Dia akan menjadi penzina dan lain sebagainya. Tapi insya Allah tidak mengeluarkannya dia dari Islam. Hanya dia muslim yang berdosa besar. Tapi kalau syubhat, ini bisa menjangkiti orang alim sekalipun. Dia bisa jadi murtad karena itu. Karena syubhat. Kemudian bisa jadi Allah menurunkan azab di majelis itu, ya, sehingga engkau yang duduk di situ juga terkena azab. Ini bahayanya. Jadi kesimpulannya, nuntut ilmu itu lebih mulia daripada jihad, tetapi memilih majelis ilmu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, gimana sekarang cara kita bisa membedakan ini majelis yang benar, majelis yang tidak? Ini majelis yang patut dihadiri, ini majelis yang tidak patut dihadiri. Gimana caranya? Barometernya tetap tadi itu, Pak. Lihat tauhidnya, lihat akidahnya, lihat manhajnya, baru gitu. Nah, sekarang kita punya nggak yang tiga ini? Baru kita memfilter, baru bisa memfilter. Kalau kita nggak punya yang tiga ini, ya kita tidak bisa akan memfilternya. Mudah-mudahan dengan kajian yang ini kita dikit-dikit bisa mengetahui mana akidah yang benar, tauhid yang benar, dan manhaj yang benar. Barangkali sampai di sini